Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian. Singkatnya, kita semua yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah sampai le jelo niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi si marak niki tetap terjaga, malah mungkin semakin meningkat, ya? Sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan waktu kita niki untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan dan perbaikan. Salawat serta salam dilupa tahadihang tipa junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, hubungan ta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, non juga menyangkut muamalah, hubungan ta dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun ibadah sudah tidak ada tawaran lagi, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Ngombe-ngombe pacun ta ibadah luwe rakaat sembayang ta lagu amun dekna sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dik teginta terima, artinya sia-sia jarina. Itulah sebabnya pentingnya kita belajar. Walaupun kita niki tidak hidup di zaman Nabi, tidak melihat dan mendengar bagaimana cara Nabi beribadah, tetapi ada ulama-ulama kita yang melalui karya-karyanya, melalui kitab-kitabnya, kita mengetahui bagaimana cara Nabi beribadah. Amun muamalah terkadang arak si sempurna bau ngikutina, arak si setengah-setengah, atau sang arak masih sekedi-sekedi. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, terkait dengan ibadah, salah satunya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat niki adalah ibadah yang paling utama, karena ibadah sholat niki nanti yang paling pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur. Paling penebik nak kata ni ngumbian sholat dah. Oh rajin tiang sholat, lagu maka dek catatannya ni kosong. Yuk tiang rajin sembahyang niki,
Ini catatannya kosong. Oh, sang cara solat dah balik dia sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ia tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ukurannya ia sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita solat bisa tidak diterima karena kita tidak ngerti. Bisa tidak diterima karena kita tidak ngerti. Misal contohnya niki bapak-bapak ibu-ibu tiang, ketika kenjangkan sembahyang, ketika kita sholat, baik kita sholat berjamaah maupun kita sholat mesak-mesak, si aran lupa niki wah lumrah badik nggih. Kebayangkan bapak-bapak ibu-ibu tiang, 24 jam waktu ente, anggaplah satu kali sholat niki buat ante waktu 10 menit. Bas jelap bas suwi 10 menit niki. Bas suwi pada nggih. Ibu-ibu arak sembahyang subuh na 10 menit niki. Jarang. Basuwi pada nggih. Amun arak 10 menit ukurannya berjamaah pada pedem makmum nggih. Anggaplah niki rata-rata 5 menit. Berarti 5 menit kali 5 waktu sholat. Selai menit. Selai menit langan 24 jam. Berarti kurang lebih 23 jam telang dasa 5 menit nggih. Nggih. 23 jam telang dasa 5 menit niki pemikiran si lain. Selai menit kita fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lagu bau kira-kira itu marak niki Bapak Ibu sulit. Nggih, sulit. Bahkan ketika kita sembahyang pun niki lain inget padahal wajah tahta untuk ingat sila niki 23 jam telang dasa 5 menit langan 24 jam. Cuman selai menit doang fokus ingat Allah Subhanahu wa taala sulit. Arak dengan nggih dalam sembahyangnya sempurna solatnya tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, arak mungkin si mikirang bisnisna, arak mungkin si mikirang lupa tok nenuluk kepengna. Nggih. Yo karena iyalah hebatnya niki si aran ibadah salat niki. Nggih. Sila bapak-bapak, ibu-ibu, amun arak pelinggi lupa tok pelinggi nuluk sembayang. Oke, tentu bapak nggih. Maka dia tok nesugul ingetan niki pas sembayang. Ya. Nah, kamun pelinggi makin arak lupa ambet aku nuluk kunci motor bro sembayang bae. Inget uni lek kantong tau nang ya. Angka arak ceritanya niki bapak-bapak ibu-ibu tiang arak dengan ya lupa tok nuluk dompetna. Ya, lupa tok dompetna. Lalu ya ning tuan guru. Nah, tuan guru coba rekengan tiang niki dompet tiang ya bejegena tautna niki ya telangan tuh. Yang terik lupa tu nolokna. Ha, delok rekeng-rekeng wah leng tuan guru niki. Uduk apa sembayang bae lengna. Di tiang ini busuk sembayang tuan guru dompet nu doang wani angen tiang. Yo ante mek ngendang pendapat kuat atau pendapat nek nih lingna. Yo pendapat pelinggi angka udu apa sembayang. Terpaksa meh ling tuan guru dengan niki. Udu ya. Lagu lek yang ini usuk nih itu timat-timat nih usuk. Bayang wah, bayang sunat udu, nggih. Udah. Selesai sunat udu rakaat ini mustaqilan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ingat ya. Ndekna tu tuang sembayang nah. Lah mohon maaf tuan guru wah inget tiang nih nah. Ke.
Ya, lalu batalangna sembahyangna niki. Lagu marak yang si guru arak dengan sembahyang, dalam sembahyang nanti ini fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, langan takbiratul ihram sampai salam. Tema apa itu niki bapak-bapak ibu-ibu ya. Ande ngingat Allah Subhanahu wa taala langan awal sampai akhir jari syarat sah sembahyang sang luwih ini sah sembahyang teh niki. Ya. Jadi itu makanya ulama kita niki membagi ingatan niki menjadi 4 ya. Ya. Membagi ingatan niki, membagi niat ya istilahnya niki. Bagi niat niki jadi 4. Niat yang paling sempurna niki namanya niat kamilah. Jadi begitu dia takbiratul ihram sampai salam niki dindara ingat napi-napi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki ada niat kamilah niki. Sampai niki bapak-bapak ibu-ibu tiang saking husukna sembayang Imam Ali karramallahu wajah niki, ia sadar ia kena panak niki pas salam. Jadi Sayyidina Ali niki dibunuh waktu sholat, nggih, ditikam. Lagu waktu sembahyang niki dene hidap niki. Wana salam-salam baru ngerasiang niki. Yo kebakar ternyata niki. Malah arak salah satu ulama nih, nggih, dia sakit niki lek naina, nggih, semacam kebong, niki lagu kebong parah. Jo aning dokter. Napi ning dokter, oh ini nebau atau sehat atau sembuhan niki. Tangan doang nih amputasi. Amputasi niki, napi amputasi tepeleng. Aku tepeleng doang niki Pak Kiai ini nah. Oh, amun tepeleng dong sakitan itu len. Ndik na sakit nanti tebius carana. Awarung ngene be Pak dokter lina. Tiang sembayang ada yang kenjangkan tiang sembayang no iya tok depeleng nain tiang lina. Jadi sembayang ulama niki, nah kenjang sembayang itu peleng naina niki. Jarak-jarak sembayang protesnya dokter. Yuh Pak dokter, kan wah yang badak si pas yang sembahyang no tuh peleng makan dek man dek peleng wah ngone na peleng nain dan yuh dek na asa saking hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian si kedua arak dengan sembahyang niki, nggih, sampai lupa ya gerakannya, saking wah terlalu jauh haning pikirannya. Girang marak niki Bapak Ibu nggih? Nggih. Mbe contohna sekik lupa rakaat. Nih. Wah, pira rakaat wah nil ini. Ke saking keto-keto ning pikiran niki. Amun si penembe beru niki masih mending. Ndekne ibau inget langan awal sampai akhir, lagu tetap stabil sembayangna. Nggih. Si paling anu niki paling sial bilang nggih. Begitu ya mengingat yang lain, lalu ingat dia ada sedang sholat, lupa. Oke. Wah, 2 rakaat atau telu nih? 2 atau telu? Nah disinilah dibutuhkan ilmu bapak-bapak dia. Amun dengan si dia berilmu, begitu ya bingung, telu atau 2, telu atau 2. Amun nesa-nesana ulang ya sembahyang. Lupa aku, ulang wah lina. Amun jadi imam, pisikna makmum. Aku lupa nih, ulang mau lina. Nggih? Amun lupa, jadi imam. Pesikna makmum, badanna makmum. Aku lupa nih, ulang baik-baik lini. Nggih? Ulang ya sembahyang. Si kedua, ndekna berilmu masih niki. Lupa ya misal, wah telu atau 2, Aduh, yakinang wah telu. Misal marah niki. Nah niki keliru masih niki. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Nah, sehingga di dalam kita sembahyang niki perlulah kita mengetahui
apa kelakuan ketika kita dalam sembahyang lupa gerakan, lupa jumlah rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tata cara amun terlupa, apa sih harus terlakukan. Nah, oleh karena niki pada kesempatan niki dia akan membahas untuk kita semua satu bab niki dalam kitab tebal niki nggih. Dalam kitab yang tebal niki namanya Babu Sujudis Sahwi. Ya. Bab yang akan mengajarkan atau menjelaskan kepada kita sujud kalau kita lupa dalam sholat. Okay? Karena niki ya request langan koordinator niki nggih. Ya. Jadi beberapa kali mohon maaf niki ya Ibu koordinator ya. Beberapa kali tiang dihubungi niki ya kebetulan doang arah acara. Kebetulan doang arah acara. Jadi jemaah minggu depan ning tiang. Minggu depan ingetannya mewah juluan arah taman nih ling tiang. Nggih, sampai tiang bilang sama koordinator niki, jemaah bis kali-kali tahun baru benggih jadwalang tiang ling tiang. Jadi jemaah tahun baru jadi masuklah bulan Januari niki. Akhirnya alhamdulillah bisa tiang sampai di sini. Nah, kemudian diingatkan tiang tadi malam jamaah niki abah lena demen ya tedede si terbaca kitab dengan niki. Jadi amun tedede laun pedem ya ling tiang ye. Demen tedede baca kitab niki kitab bebaca jamaah niki nggih kitab napi si biasa terbaca lek pengajian pelinggih. Kitab napi-napi wahka yang penting sih berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Jadi tiang coba nanti kita bahaskan tentang sujud sahwi. Karena ada beberapa sujud dalam sholat niki bapak-bapak ibu-ibu tiang. Selain sujud yang memang rukun sholat. Jadi dalam sholat niki ada beberapa sujud selain yang menjadi bagian rukun sholat. Yang pertama sujud sahwi. Apa sujud sahwi nanti kita bahas sama-sama dengan kita baca kitab niki. Kemudian yang kedua ada namanya sujud tilawah. Nggih. Apa sujud tilawah nanti juga ada pembahasannya di sini. Nggih. Sama nanti bonusnya tentang sujud syukur. Nggih. Apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah, apa itu sujud syukur, insyaallah akan dibahas nanti di dalam kitab niki. Nah, untuk lebih jelasnya bapak-bapak ibu-ibu tiang, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bab sujud sahwi, bab yang akan mengajarkan kita tentang sujud sahwi. As-sahwu lugatan, jadi sahwu ya, jadi lupa menurut logah itu nisyan ya. Sahwi menurut bahasa itu adalah an-nisyan. Sahwi menurut logah itu adalah an-nisyan yang artinya lupa. Sahwi niki artinya lupa. Maka sujud sahwi niki adalah sujud lupa. Artinya sujud yang kita lakukan kalau kita lupa dalam sholat. Tapi tidak serta-merta begitu kita lupa langsung sujud sahwi. Ya. Misal belum gitu. 2 rakaat nih, aku 3 rakaat. Oh iya, bahasa tuan guru am terlupa sujud sahwi. Langsung sujud sahwi, ya batal sembahyang pelinggi. Nggih. Jadi bukan seperti itu. Nanti dijabarkan di kitab niki. Wa ba'duhum farraqa bainas sahwi wan nisyan. Tapi sebagian ulama itu membedakan antara sahwi dan nisyan. Membedakan antara sahwi dan lupa. Faqala, maka berkata, jadi ulama yang membedakan sahwi dan nisyan itu, kalau sahwi itu sebenarnya bukan lupa, tetapi lalai. Ya. Karena yang namanya lupa itu, kata ulama ini, an-nisyanu. Nah, jadi yang namanya lupa itu nisyanu syai' min aslihi.
bihaisu yuhtaju ila hibzi min jadidin. Jadi amun lupa no, ya beda barang sahwi atau lalai katanya. Karena yang namanya lupa adalah melupakan sesuatu yang menjadi asalnya, sehingga kita butuh untuk menghafal lagi. Itu namanya lupa. Contohnya, kita sudah hafal Quran ini, 1 juz. Terus kita lupa. Coba baca surat Al-Baqarah. Nih, yang lupa niki. Berarti kita perlu menghafal lagi. Itu nama lupa. Ya. Wasahu, nah yang namanya lalai, huwallazi la yuhtaju ila hibzi min jadid. Fa iza stakarahu zakara. Nah, adapun yang namanya lalai adalah kita tidak butuh untuk menghafal dia lagi. Cukup kita diingatkan. Nggih. Cukup kita diingatkan, dan apabila dia diingatkan, zakara. Apabila dia diingatkan, dia jadi ingat. Jadi amun lupa niki dia ingat sama sekali. Ya ran lupa. Ya marah lupa marah niki kan? Lupa wah dia ingat sama sekali. Lagu amun lalai niki, amun tak ingat ya, dan ulak malik gin ngapalna. Ya. Misal selain sholat niki, misal kita diingatkan, nah nanti kalau berada di dalam ruangan ini tidak boleh ngerokok ya. Nah kita diingatkan seperti niki. Nah suwe tengah raos ngidupang ngerokok. Nah niki berarti namanya lalai. Dia lupa, ingat lah ya. Ingatnya bahwa di kanggung ngerokok lagu si melihatnya harus tetuteng bemaeh lingna pak wah yang bada ide dende ngerokok nggih mohon maaf lupa tiang lingna seharusnya apa lingna lalai tiang nih lingna karena dende ini lupa niki kan sederhana perintahnya anda dalam ruangan ini dende ngerokok wah niki hukmuhu sunnatun. Jadi hukum sujud sahwi niki adalah sunat. Nah, perhatikan niki. Hukum sujud sahwi itu adalah sunat. Loh, kan kita udah lupa nih rakaat 2 atau 3 atau 2. Terus ada solusinya sujud sahwi. Loh, tapi kalau hukumnya sunat, berarti boleh dong kita tidak sujud sahwi? Ya boleh. Namanya saja sunat. Lalu bagaimana solusi rakaat yang bingung sudah sempurna atau kurang, okay? Atau mungkin sujud lupa. Wah aku sujud 2 kali atau sekali niki. Nah, bagaimana solusinya? Nah, nanti dijabarkan di sini, okay? Makanya harus perhatikan baik-baik niki. Hukmuhu sunnatun. Hukumnya adalah sunat. Nah, dijelaskan di bawah niki faidatun. Nah, ini beberapa manfaat. Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lisahwi hamsa marrat. Nah, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa dalam ibadah niki tidak ada tawaran untuk kita tidak mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam sujud sahwi. Lalu pertanyaannya, berarti lupa masih Nabi pas sembahyang? Kan ya pertanyaannya nggih ibu-ibu nggih? Bu. Nyambung sih ini Ibu. Niki Pak ibu-ibu. Nyambung nggih? Ya, bisa sudah ngikuti penyampaian tiang nggih? Nggih. Asake doang ngangguk niki Bu tangkong biru niki doang. Lainan nyambung nggih? Kedengeran suara tiang Ibu? Semua kedengeran nggih? Bau sudah memahamin penyampaian tiang? Bau nggih? Nah, bau. Jadi nih, terkait dengan sujud sahwi.
Kan tidak ada ibadah, salah satunya sholat, yang kita tidak ngikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan sujud sahwi? Sujud yang kita lakukan ketika kita lupa dalam sholat. Nabi juga sujud sahwi dong. Iya. Lalu pertanyaan kritisnya, kalau Nabi saja lupa dalam sholatmu, goyo kita, nggih? Kita. Nah, ini makanya harus berhati-hati bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Berhati-hati kita ngambil kesimpulan marak niki. Karena ada sebagian orang hanya membaca 1-2 hadis, hanya 1-2 ayat, langsung memponis nawah maksudnya. Padahal tidak seperti itu. Itu kan kesimpulan kita. Kalau Nabi, ya, kita contoh dalam semua, tak terkecuali sujud sahwi, berarti Nabi juga pernah lupa dalam sholatnya. Amun Nabi doang lupa, goyo kita. Ini kesimpulan siapa? Kesimpulan kita. Ya. Dan kita tidak boleh menyimpulkan, karena tataran kita niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, bukan tataran mujtahid. Ya. Tataran teniki bukan tataran atau derajat dengan si kanggo nyimpulan dalam hukum kayak niki. Ya. Si kanggo nyimpulan niki yang paling utama namanya ada mujtahid mutlak namanya niki. Si kanggo nyimpulan niki, misal iya teketuan nggih. Yuk, makat ngene yang punda sembayang, Pak. Iya si kanggo ngenu milinku. Kalau derajat kita sudah mujtahid mutlak Bapak, arak ngetoan tentang ibadah kita, dia tulak baca dalil. Cukup kita bilang milinku. Ya, kira-kira warak sampai derajat mujtahid mutlak. Pelinggi niki goyo pelinggi bapak-bapak ibu-ibu dia. Ulama paling top mangkin le dunia niki dena bau marak niki. Ulama paling pinter misal arak badak pelinggi. Nih ulama paling pinter karena le dunia nih. Dena kanggo ngenu ketika teketuan. Yuk, Pak Syekh, makat ngene aku udah sembayang milinku dena kanggo. No ulama sita no batang paling pinter di dunia. Goyo ulama-ulamaan mara ita. Nggih. Terus tagin kanggo ngono milinku. Nggih. Saya nggak arak cerita niki bapak-bapak ibu-ibu tiang. Arak cerita. Niki kejadian nyata niki. Arak jamaah ngusul. Nggih. Nabi ngusul. Tunasang tuan guru Nabi hukumna amunara imam baca a'udzubillah le solat jahar. Maksudnya misal sembahyang subuh. Ya, sembahyang subuh. Allahu Akbar. Lalu baca doa iftitah pelan. Begitu mau baca Al-Fatihah, dia bilang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, pelingin denger imam marak niki Ibu? Wah, pelingin denger? Arak le driki. Langan laik dengan paling alim le driki ngimamin baca auzubillah keras. Ndarak nggih? Ni arak suku masjid. Keras angkun membaca auzubillah nunasang tuan guru ngombe hukumna. Jawabannya 2. 1, kalau imam ini memahami tartib dakwah, ukuran arak dalilna dekne kanggo ngelakuanna. Karena gini ya, umat bingung. Ukuran arah dalilnya niki. Jawabannya, ukuran debede yang dalil amun daging ngelakuan sesuatu si mayoritas masyarakat ndek nauk niki dendik lakuan. Ya. Nah, jawaban pertama niki, andai kata narak dalilna
Kalau kita melakukan sesuatu yang mayoritas masyarakat atau umat kita tidak tahu itu, maka jangan lakukan. No aran tartib dakwah, ya aran adab berdakwah. Dendek laun masyarakat mayoritasnya, misal mohon maaf, mayoritas masyarakat niki amun narak dengan meninggal dunia, arak takziah, arak tahlilan. Datang ustaz baca dalil, nggih, bahwa tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beura umat jarina. Padahal mohon maaf, belum tentu dalil yang dia baca itu maksudnya. Nggih. Kemudian jawaban si kedua, 4 ulama mazhab ia sepakat bahwa membaca auzubillah di sholat yang zahar itu adalah sir. Ulama 4 mazhab si kanggo teketuan, maka ngene aku sembayang melinku arah 4 dengan sampai derajatnya marak niki bapak-bapak ibu-ibu ya. Arah 4 dengan si derajatnya sampai amun teketuan, yo makat ngeni angkun tawab melinku. Arah 4 dengan si sampai derajatnya marak niki. Walaupun ian dek nebani masih marak niki bapak. No si aran adab dengan alim. Menembek niki Imam Maliki. Nggih. Malik bin Anas aran niki. Si kedua Imam Hanafi, nggih. Niki Abu Hanifah. Nah, si ketelu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian si ketelu Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Arah 4 dengan sampai derajatnya milinku niki. Yang ngombe ampuk 4 dengani sampai derajat itu hadis ratusan ribu apalnya lengkap dengan sanadnya. Dia sekedar baca hadisnya doang, nggih. Dia sekedar baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadis enggak. Tapi sebelum dia sampai ke qala Rasulullah bau yang ingin ditangna. Hadis ini yang terima langan gurun tiang tebadak si guruna niki tebadak si guruna, guru tebadak si guruna dengar langane an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jauh tahu qala Nabi ini dulu. Nggih. Nah, yang punya peruntan niki kita belajar lah. Nggih. Dengar ulama. Ini bau langsung itu, wow, ini arah firman Allah, ini bunyinya. Dia derajatnya niki, ya. Dia derajatnya. Nah dengar tiang ngeniling gurun tiang lain. Nulah ukurannya. Lagu zaman mangkin niki pang tembaca doang, ya. Padahal belum tentu pemahaman kita tentang matan hadis itu benar. Karena yang paling paham hadis adalah ahli hadis. Maka belajarlah dari ulama hadis. Nah, marak niki, bapak-bapak ibu-ibu ya. Fala yakunu, lanjut ya. Jadi faidah. Nah, kenapa dulu Nabi juga sujud sahwi? Dijelaskan di sini. Al-awalu, yang pertama Nabi sujud sahwi itu marratan. Pernah sekali sujud sahwi Nabi itu sakka fi adadir rakaah. Dia ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Niki yang pertama. Asani, dan yang kedua maratan qoma mirraqataini bila tasyahhudi. Yang kedua, Nabi itu berdiri ya di rakaat kedua tanpa melakukan tasyahud. Ndek na tahiyat penembek Nabi. Langsung dia berdiri. Nih, pernah kejadiannya. Asalisu, yang ketiga, wa maratan sallama min rak'ataini. Yang kedua, Nabi baru dapat 2 rakaat salam. Nih, pernah kejadiannya. Ar-rabi'u, yang keempat,
wa maratan sallama min salasi rakaat. Ya. Jadi yang selanjutnya Nabi pernah salam tapi belum genep 3 rakaat. Ya, Nabi salam pada rakaat yang ketiga. Ya, jadi sembahyang 4 rakaat tapi baru dapat 3 rakaat Nabi salam. Ini kejadian yang keempat. Kemudian yang kelima, wa maratan sakka fi rakaatin khamisah. Yang kejadian kelima, Nabi pernah salam itu di rakaat yang ke-5. Padahal sudah 4 tapi Nabi lupa, berdiri lagi. Nggih. Sudah dapat 5 baru Nabi salam. Nah, wa hikmatuhu sahwahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmahnya? Ya. Lupanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, li ajli tasyri'. Ini untuk menyempurnakan syariat. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Andai Nabi tidak pernah sujud sahwi, terus kita ngalamin marasi beru, wah 4 atau telu, wah 2 atau telu, wah sujud atau ndekman, atau kelolosan ndekman tayat awal wah buteng. Kira-kira ngumbeang kunteng gentina. Ya, kira-kira ngumbeang kunteng gentina, ulang sembahyang. Nggih, ulang. Sehingga dendara tuntunane. Maka nulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Nggih. Jadi diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, dengan memberikan kondisi pernah satu kali Nabi lupa dalam sholatnya. Tapi itu tidak semata-mata lupa. Yang pertama niki li ajli tasyri', untuk menyempurnakan syariat. Yang kedua, wa kana sa'wuhu amma siwallah. Dan lupanya Nabi itu bukan karena mengingat selain Allah. Lupa Nabi niki bukan karena wah geteng pun di ontan kuatun di man. Ndak. Jadi lupanya Nabi dalam sholat itu bukan karena selain Allah. Nah niki. Kemudian selanjutnya jam pira lagu niki nggih? Oh, jam sholat lewat balu niki. Serem niki nggih. Tiang tersuruh datang jam 10, selesai sendikman zuhur. Berarti di benak tiang pengajian niki sejam setengah. Di benak tiang niki. Padahal tiang pengajian niki standarnya 15 menit, bapak-bapak, ibu-ibu. Standar. Ya. Ya, jadi standar 15 menit. Kalaupun terpaksa paling suwe 30 menit. Niki pengajian tiang, nggih. Tapi niki tiang tutuang sedikit. Hukmuhu sunatun. Hukum sujud sawi itu adalah sunnah. Fala yakun wajiban illa fi halatin wahidah. Dan hanya di satu kondisi sujud sahwi itu menjadi hukumnya wajib. Kapan sujud sahwi itu jadi wajib hukumnya? Padahal hukum dasarnya sunnah. Wahia adalah sujudul ma'mumi limutaba'ati imamihi fa illam yatbi'uhu batalat sholatuhu. Jadi sujud sahwi itu hukum dasarnya sunnah. Tetapi ada satu kondisi sujud sahwi itu jadi wajib. Karena kalau kita tidak lakukan, sholat kita jadi batal. Kapan itu? Sujudul makmum. Sujud sahwinya makmum limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, nggih. Ti makna pelinggi ndek pelinggi lupa, nggih. Lagu imam ya ragu-ragu niki, lalu dia melakukan sujud sahwi, maka makmum menjadi wajib ikut sujud sahwi.
Dende istilahnya egois. Ya doang lupa nih, alur ya sujud. Dendeng nah, ini makmum egois sareng nggih. Ya. Jadi yang terjadi makmum niki ditekanggo egois, bapak-bapak ibu-ibu tiang. Ukurannya amun temili egois niki dende jeri makmum. Nggih. Lagu arak doang dengan marak niki bapak-bapak ibu-ibu tiang. Jadi ini nih sengaja gin nyakitin imam. Makmum egois. Nggih, marak makmumna waya buteng ya masih sujud. Suwi. Nggih, sampai salam imam niki masih kita nih sujud. Nah, berarti anggapnya dina abdol sujud kunil imam niki. Beka dirasa memilih suwi-suwi sujud pas sembahyang mesak gama. Kamun pas mesak 2 jam sujud, odor-odor biro perlu. Ini jeri makmum jaga salam imam. Angka arak ceritanya niki, bapak-bapak ibu-ibu tiang. Oke. Yang terakhir. Nanti kita lanjutkan niki nggih. Ya. Arak ceritanya niki makmum gin ngerjain imam. Ya. Jadi kita seputar sholat sajalah. Jadi waktu imam ngenu waladdallin, makmum ngenu amin wajib atau sunnah? Nggih. Ngenu amin iki nabi sunnah. Ndek dengamin pun ndek ngombe ibu. Nggih. Ya, jadi imam ngenu waladdallin terus teduk sida. Ndek ngombe ndek berdosa. Jadi bukan wajib. Ngamin iki hukumnya sunnah. Semua orang sunnah, nggih, bukan wajib. Nah, tapi arak nih makmum ya egois, nggih. Pokok aku ndek milih li imam nih, nggih. Jadi begitu imam waladdallin ndek nengamin teduh ini ki. Ya, makan ndek nengamin makmum nih ling imam niki. Untung imam niki ya pinter. Oh, berarti aku tak kerjain nih ling imam niki. Akhirnya napi ling imam niki ada yang giliran aku ngerjain. Nggih. Nah, jadi begitu tahiyat akhir niki, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, pas assalamualaikum warahmatullah beci ongkat imam niki. Nggih. Beci ongkat. Suwe nunggu makmum niki. Yuh, makan dek salam-salam imam ni. Kam alalah ku nunggu na lingna. Bade ia pedem, bade sang arak 10 menit. Waktu tu ia berdoa ya ampun nembutang terus ngali. Aneh we salah marana lingna. Olok deh, ante juluan ngolok aku lingna. Ni aran dengan pada pinter niki. Ndek ngamak imam niki. Oh, ndek mek ngamin. Ada yang giliran aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pernah istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wirid zikir nggih, tahlil terus berdoa. Lagu ruana tetap dang tayat. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Penenganjang sendiri lah basa-basi. Ane nih we salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki. Ya terakhir niki nggih, yang tak terputus. Mahalluhu, nah dan tempatnya sujud sahwi niki ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah tasyahud akhir. Jadi setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nah itu sajalah mungkin yang bisa tiang sampaikan terkait dengan sujud sahwi. Sebenarnya niki masih panjang, tapi karena terkait waktu kita niki kurang lebih lagi 15 menit niki nggih sampai setengah 12. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang lulusan sedikit.
Waalaikumsalam. Sedang sholat umpamanya kita sholat sendiri, lupa baca doa kunut. Apakah boleh kita sempurnakan sama sujud sahwi? Oke, nggih yang catat pertanyaan. Yang kedua, dia sudah berniat sujud sahwi karena merasa kurang atau salah. Tapi ternyata setelah tahiyat akhir dia lupa sujud sahwi. Dia ingat pas dia salam. Nah, apakah sujud sahwi boleh setelah salam? Siap. Sila. Mengenai tata cara sampai ke sujud sahwi, cara duduknya itu kan mungkin berbeda. Mungkin kalau dijelasin cara duduknya akan sholat sahwi kan berapa kali sujudnya, caranya bagaimana? Apa yang dibaca? Kalau cara duduknya sehingga akan sujud sahwi. Terus berapa kali bacanya apa? Ya. Siap. Pertanyaan pertama niki dari ibu, kalau kita lupa kunut, apakah kita boleh menyempurnakan dia dengan sujud sahwi? Bukan sekedar boleh ibu, dianjurkan. Ya, jadi dianjurkan. Karena di dalam kitab niki ada nanti bab kita baca di sini asbabu sujudis sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Salah satunya dikatakan di sini tarku ba'dim min ab'adis shalah. Meninggalkan sunat ab'adnya salat. Dan sunat ab'ad salat itu salah satunya adalah kunut waktu salat subuh. Nah, kalau kita lupa ini kita melakukan kunut ini, maka kita harus sempurnakan dengan sujud sahwi. Karena disebutkan juga dalam kitab niki, faidah atau manfaat sujud sahwi itu adalah menembel yang kurang. Nah, jadi fungsi sujud sahwi itu untuk menyempurnakan yang kurang. Kayak tadi, lupa kita kunut, tapi karena kunut niki sunnah. Jadi ingat, kunut niki sunnah. Tapi kalau kita tinggalkan dia, sempurnakan dengan sujud sahwi. Kapan kita sujud sahwi? Sebelum kita salam. Nah, yang loncat ke bapak niki dulu, karena terkait dengan dia nanyakan tata cara. Nah, jadi kalau kita tahiyat akhir, kan niki nggih. Nah, kita duduknya niki iftiros nggih. Nah, tahiyat akhir. Jadi kita sujud sahwi itu di tahiyat akhir sebelum salam. Misal amun sembahyang subuh pas rakaat kedua, amun sembahyang maghrib pas rakaat kedua, amun sayang isya zuhur asar pas rakaat keempat. Jadi duduk akhir tahiyat akhir niki kan duduk dalam sholat niki ada dua. Nggih. Pertama tawarruk niki nokolin. Nah, nokolin ya. Jadi pantat kita nokolin lapak naik. Ya ran tawarruk niki. Ya tawarruk niki asal katanya waro'a. Waro'a niki artinya belakang. Tapi di belakang niki, nih ya maksudnya niki. Tuh sopan, nggih, sopan, belakang disebut. Itu masya Allah, ini luang tayinnya sini lah. Tuh, jadi ulama-ulama kita itu harus sopan, nggih. Walaupun itu ginten nyampeang si ndek nekanggo niki harus sopan masih angkun nyampeang kita kanggo nyampeangnya dengan kasar apalagi sambil rere-rere nggih teh nacong. Nah niki kan mulan dek negin gedak dengan gedak payung nggih nuriri angkun setani lho kan nyala itu payung nggih. Nah jadi duduk kalau kita sudah tua nggak bisa duduk kayak gitu. Boleh. Ya, jadi yang jelaskan tuh jenis duduk. Jenis duduk standar normal niki dua. Pertama tawarruk, nggih. Tawarruk niki nokolin lampak naik, nggih. Kemudian yang kedua itu iftirosh. Iftirosh niki kita lakukan di
tahiyat akhir, nggih. Tahiyat akhir niki nokolin lantai, ya duduki lantai. Nah, begitu kita innaka hamidum majid, nggih, maka kita sujud 2 kali. Nggih. Sujud 2 kali. Innaka, sebelum salam sujud. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Bangun lagi sujud. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Sujud sawinya 2 kali. Oh, dapat Ya. keluar. Ada bacaan di duduk antara dua. Nggak ada jarak antara sujud sawi yang pertama dengan sujud sawi yang kedua tuh nggak ada bacaan. Nggih. Hanya menunjukkan untuk kita sujudnya 2 kali, nggih. Posisi duduk. Nah, posisi duduknya iftiros karena kita sujudnya pas iftiros. Nah, begitu kita bangun tadi itu tawarruk kita, nggih. Karena kita mau sujud lagi. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau sujud sawi yang pertama, kita sedang duduk iftiros. Begitu innaka hamidum majid, sujud sekali. Pas bangun tawarruk, nggih. Sujud lagi, enggak ada bacaan lagi. Nanti bacaan pas sujud sahwinya. Gimana Tuan Guru kalau ndak hafal? Ya ndak apa-apa, yang penting sujud sahwi saja 2 kali. Lalu salam, nggih. Lalu pertanyaan ini, bagaimana kalau kita lupa sujud sahwi? Nah, ini ada yang lupa kuadrat nih, nggih. Ini lupa kuadrat nih. Lupa kunut, nggih. Lupa sujud sahwi. Ya wah, lupa wah, nggih. Nek ulah sujud sahwi nggih. Ya wah lupa wah niki nggih. Nah, rak niki. Nggih. Nah, Mungkin terakhir niki siap. tentang sujud tilawah. Seandainya si imam itu memakai ayat sejadah lalu tidak informasikan jamaah tidak sujud tilawah, itu bermasalah. Kira-kira mohon. Nah niki terkait dengan sujud tilawah. Walaupun nanti ada pembahasan tersendiri tentang sujud tilawah, tapi karena ditanyakan tiang jawab. Okay. Jadi hukum makmum sujud tilawah itu ada 2. Okay. Yang pertama wajib, karena kalau dia tidak sujud tilawah maka batal sholatnya. Kapan itu? Ketika imam sujud tilawah dan makmum ini tahu imam sedang sujud tilawah. Wajib dia ikut. Ya, makanya imam yang bijaksana berbada ya. Nggih. Ada yang rakaat kedua tasujud tilawah nggih. Ada yang rakaat pertama tasujud tilawah nggih. Niki. Jadi kalau makmum tahu itu sujud tilawah lalu ndak dia ikut sujud tilawah, maka sholatnya batal. Tapi kalau makmum tidak tahu itu sujud tilawah, tidak apa-apa. Misal mohon maaf niki, nggih, arak kejadian niki. Begitu imam niki, nggih, wasjud waqtarib, misal ling makmum niki wasjud waqtarib, Allahu akbar, langsung sujud imam niki. Nah pilih makmum subhanallah parana imam lupa ruku nggih. Amun marak niki dening bingung deh, ya dia tahu si makmum niki parana imam lalai subhanallah. Yuk dia denger si imam nih nggih. Padahal imam sedang sujud tilawah. Jadi itu Bapak nggih. Jadi 2 hukumnya. Jadi hukumnya wajib, kalau dia tidak ikut maka dia batal. Kapan itu? Ketika imam sujud tilawah dan dia tahu itu sujud tilawah tapi dia tidak ikut. Nggih. Nah, ketika makmum paham. Tapi kalau makmum tidak paham, ya tidak apa-apa sih, nggih. Ya ngumbi makmum kena sujud. Nah, ya itu, nggih. Imam itu harus ngerti, cerdas. Ya, seperti itu. Kasih tahu makmum. Ya, jadi imam harus bijaksana. Kemudian yang terakhir niki. Sama kayak sujud sahwi. Sujud tilawah niki sunnah. Nggih.
Kita sunnah yang dianjurkan. Karena dalam hadis dikatakan, kalau ada seorang hamba baca Al-Quran, lalu ketemu dengan ayat sajadah, lalu dia sujud sahwi niki, maka setan akan teriak sambil nangis meninggalkan dia. Apa dia bilang setan? Wah, ini manusia ini disuruh sujud dia, hendak kayak saya disuruh sujud malah saya ngelawan sama Allah, diusir payu dari surga katanya. Nah, jadi kalau ketemu sujud tilawah baik dalam sholat maupun dalam bacaan, hatta kita sedang duduk, ada orang baca Quran di sebelah kita, kita tahu dia sampai ayat sejadah, kita juga disunahkan untuk ikut sujud tilawah, bahkan melewat pengeras suara sekalipun. Tuh saking dianjurkan sujud tilawah. Misal tunggu sedang lek balik niki, tokol-tokol niki, baca niki le masjid niki live, maksudnya live yang baca misal merbotna berterus sampai di ayat sejadah, tahu pelunggu itu ayat sejadah, maka dianjurkan pelunggu untuk sujud tilawah. Walaupun sedang duduk-duduk, bukan sedang baca Quran. Kemudian Ya, biar sendirian. kemudian bacaannya dulu dan berapa? Nah, jadi sujud tilawah niki cuma sekali. Nggih. Jadi sujud tilawah niki cuma sekali setiap ketemu ayat sejadah. Dalam sholat ketemu ayat sejadah, sujud, nggih. Di luar sholat ketika baca Quran ketemu ayat sajadah, sujud. Atau duduk-duduk bukan kita yang baca, orang yang baca. Kita lihat dia sujud tilawah, ikut sujud tilawah, dapat sunahnya. Bahkan dari pengeras suara sekalipun kita sujud tilawah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihauli tabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah nanti pas pembahasan sujud tilawahnya kita panjang lebar. Demikian yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti Ibu koordinator ya, kita agendakan untuk bisa lagi mengisi di tempat pelunggu niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa an-najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kita Al-Fatihah. Untuk para sesepuh kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Al-Fatihah. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamaah.